Jump. Kita aja dulu, saya aja dulu sebagai murid-muridnya ini. Betul. Iya. Tadi udah kepalan nih beneran batu bara. Umar bin Khattab ini masih bisa dilanjutkan atau tidak nih Umar bin Khattab? Enggak lah, enggak usah lah Meme Bos, enggak usah lah. Sama yang lain aja ya, Meme Bos ya. Udah lanjut Oh lanjut, ya, lanjut, kalau kau nggak sanggup lanjut. udah masuk. Maju si Yan sini, maju si Yan, maju kau. Malas gua. Yang Udah, tumbal sama itu aja Neplos. Yang tumbal. Neplos yang tumbal kau sorong ke orang Neplos ya. Bagus pintar kau ya. Nah, nanti harus ada gini. Yang tumbal kau sorong ke orang Neplos. Jadi begini loh teman-teman. Ketika kalian menganggap bahwasan ajaran kalian itu benar, buktikan kepada kami dong. Jadi supaya apa? Supaya kami itu tidak mencurigai kalian itu sedang berimajinasi tentang kemahakuasaan Tuhan kalian. Itu yang kami butuhkan. Pertanyaannya gini. Oke, sebelum kita melangkah ke sana, saya bertanya. Anda beragama itu dari mana? Baik. Kalau saya dari Al-Quran dan hadis. Kan begitu. Anda dari mana? Saya udah jawab tuh. Anda beragama itu dari mana? Oke, saya jawab. Saya beragama itu, Pak, itu berlandaskan daripada Alkitab, bro. Tanpa Alkitab, saya tidak akan pernah mengenal Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Paham itu ya? Tanpa Alkitab, saya tidak akan pernah mengenal Tuhan pencipta alam semesta. Jadi ketika saya mengimani Tuhan itu adalah pencipta alam semesta, landasan saya dari Alkitab, kawan ya. Apa yang kamu ya? Bohong, Kawan ya. Siap-siap kau. Siap kalian berdua ini. Siap-siap jungkir balik kalian berdua ini. Emang pernah Yesus bilang dia adalah seorang pencipta? Emang pernah? Nggak pernah kok Yesus bilang dia seorang pencipta. Nangis kedondong kau. Kalau si Rudi Anis bilang kalian nangis Bombay, kalau aku bilang kalian nangis kedondong kalian. Nangis besar-besar itu. Nangis yang berbiji kedondong kalian aku buat. Nggak. Makanya saya dari awal nanya landasannya apa. Oke, Bible. Berarti Bible dan Al-Quran, oke? Sebenarnya malas saya membandingkan Al-Quran dan Bible jauh banget. Bible itu silakan samanya dengan hadis doif. Bro, kamu mengatakan Bible itu samanya dengan hadis doif. Saya katakan ya, saya tidak menuduh, tapi curiga dari saya bahwasan Al-Quran bukan firman Tuhan. Kenapa saya katakan Al-Quran bukan firman Tuhan? Pertama, Muhammad masuk ke dalam gua, bro, lalu mengklaim bahwasan dia bertemu dengan Jibril, siapa yang menjadi saksi? Itu yang pertama. Yang kedua, Jibril ini bentar Sera penyembah Tuhan yang mutilasi, sabar Sera. Gunanya di lain kamu. Sera, kau mute Sera. Kau penyembah Tuhan mutilasi, kau mute Sera. Sera. Anda gila. Sera penyembah Tuhan tangan kanan dua, Tuhan tangan kanan dua, kau mute. Seperti itu. Mute kau Sera ya. Ini hanya mau modal teriak-teriak. Jadi kalian ini tidak sanggup kalian ini. Kalau udah nggak sanggup ngomong biar saya turun. Anda. Oke, sebentar Bang Sera. Oke, kita dari kitab suci ya. Apa kriteria kitab suci itu, Bang, supaya kita sama nih? Oke, begini saudaraku ya. Jangan begini, apa kriteria kitab suci? Misalkan gini, saudaraku, saya akan jelaskan, saudaraku, saya akan jelaskan, kau sabar. Jangan begini-begini. Enggak, jangan kau jelaskan Al-Quran kau dulu. Kau bertanya, saya jawab dulu, bro. Saya jawab dulu. Jangan kau jelaskan Al-Quranmu dulu. Tenang aja, nanti baru kau konfirmasikan. Begitu, baru pertanyaan satu loh. Iya, saya akan jawab. Tahan. Supaya kita sama nanti berbicaranya setelah bertanya, kau mute. Nah, oke. Makanya kita bisa ngomong eksistensi. Oke, udah saja pertanyaan kau. Apa sih arti kitab suci itu? Kitab suci itu disebut menjadi suci itu jika kitab suci itu ada firman Tuhannya. Dan Tuhan itu harus berbicara langsung kepada nabinya. Kalau Tuhan tidak pernah berbicara langsung dengan nabinya, saya katakan kitab itu bukan kitab suci dan bukan firman Tuhan. Ini mutlak dari orang Kristen ya, ingat ya. Bagi kami firman Tuhan itu harus nabi itu berbicara langsung dengan Tuhan. Itu harus paham ya. Nah sekarang kriteria kitab suci kamu seperti apa? Silakan kau jelaskan.
perhatikan pemirsa. Beliau sudah Ayo kau jelaskan kriteria kitab sucimu. Gila Anda. Nevlos panik, Nevlos ini. Nevlos kenapa sama yang lain kau keluar-keluar Nevlos? Tetapi kalau giliran saya naik Nevlos kau pucat kayak gini Nevlos. Mabuk cap tikus begini pucat kalian ini memang. Kalian ini cocoknya begini, panggil Bang Juma, Uni Rifa atau 3-4 orang Uni Dini. Itu lawan saya baru cocok. Kalau hanya satu orang, kalian akan nangis kedondong kalian ku buat. Nangis bijinya besar-besar. Enggak, saya belum jawab. Tadi saya keputus. Pertanyaannya apa itu kriteria kitab suci? Kitab suci itu ada firman. Betul ya? Kriteria kitab suci itu haruslah firman Tuhan. Yang kedua, Nabi itu harus berbicara langsung dengan Tuhan. Kalau Nabi itu tidak berbicara langsung dengan Tuhan, bagi kami itu hanyalah karang-karangan manusia. Itu bukan kitab suci itu. Itu, paham ya? Bagi kami kalau Nabi itu tidak berbicara langsung dengan Tuhan, itu karang-karangan manusia. Silakan. Siapa yang bicara dengan Tuhan itu? Serah-serah, penyembah Tuhan mutilasi, penyembah Tuhan tangan kanan Tuhan sebelah tangannya ada 2. Kau sabar. Dasar penghujat binatang ini memang ini. Bukan menghujat. Kau penyembah Tuhan yang tangan kanannya ada 2 itu kau diam. Penyembah Tuhan yang punya betis itu kau diam. Janganlah Serah. Penyembah Tuhan yang punya betis, penyembah Tuhan yang punya tangan, yang punya kaki, punya wajah, punya mata itu diam kau. Di dekatmu kan, dekat rumahmu kan banyak orang Islam. Penyembah Tuhan yang turun dari arsy ke langit bumi. Unitarian kan, benar nggak? Tahu nggak Bang, Unitarian? Bukan Kristen, Unitarian bukan Kristen. Unitarian bukan tapi Kristen. Ada, tapi pernah dengar Unitarian? Pernah dengar nggak? Unitarian ada, tapi bukan Kristen. Iya, pernah dengar nggak Unitarian? Unitarian memang ada. Oke. Iya, tapi mereka bukan Kristen, bro. Terus ada juga Arianisme, ya, benar kan? Ini saya bacain aja ya, karena saya nggak berani ngomong ya, ini saya baca data aja, karena saya takut salah. Ini pemahaman Unitarian dari buku namanya apa nih? Bentar, lemot lagi internet saya. Ya intinya gini. Di awal-awal itu kan, di awal-awal sebelum terjadinya yang namanya Konsili Nikea di abad ketiga, itu memang pemahaman tentang orang-orang Kristen itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang meyakini Yesus sebagai Tuhan, dan yang tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini saya bacakan dari buku New Catholic Encyclopedia dari Universitas Amerika. Dari Catholic University of America. Nah, ini ciri-ciri Unitarian nih. Ini kan di dalam kitab ini, bahwa Unitarian ini adalah mereka yang mana ya? Unitarian tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, sebab mereka menganggap bahwa hanya Bapak Yesus saja yang Tuhan. Ya. Yesus hanya dianggap sebagai seorang jenius secara spiritual, seperti para nabi bangsa Yahudi. Tuhan tidak dianggap sebagai pribadi atau adikodrati yang maha kuasa, namun hanya sebagai kekuatan kebaikan yang dapat dilihat dari kekuatan dan keindahan alam, hukum moral dan kehidupan manusia. Nah, ini kan sebenarnya Unitarian, Anda mau ini akui